Sekarang pertanyaan dari Pak Leonardo Dos Santos. Wes, namanya keren deh. Pak Tun, saya ingin bertanya. Satu, saya ingin sekali bisa membantu orang sukses agar bisa disukai. Tapi saya tidak punya skill tentang kepentingan orang sukses tersebut. Kira-kira saya harus buat apa agar bisa disukai ya? Bantu kepentingannya dia. Apapun. Ambil help you, apapun yang mana. Bantulah kepentingannya dia. Walaupun bukan hanya skill. Kalau Anda tidak punya skill, ya bantulah kepentingannya dia. Apapun kepentingannya, saya bantu, Pak. Saya orang yang mau belajar. Bimbing saya, Pak. Nah, tapi belajar sungguh-sungguh, tunjukkan sungguh-sungguh. Yes. Yang nomor 2, bagaimana caranya bisa bergaul dengan orang sukses yang sifatnya sangat sombong, keras, egois? Ya, yang paling penting kita mulai dulu, karena sombong itu belum tentu. Waktu saya ketemu Pak Eka Chandra, kesannya sombong banget. Kan dia diistimewakan karena paling tua, paling senior gitu ya, punya pabrik kaca Indonesia, pabrik macam-macam lah. Terus kemudian dia duduk aja serem. Enggak banyak omong. Ya, saya fotoin, saya tunjukin fotonya, saya kirim fotonya, minta nomor begini, ngobrol, terus kemudian mulai guyon, mulai begini, dibeliin mie. Malamnya. Jadi sombong itu belum tentu sombong. Ya kita cuma say hi, kita begini, dan kita enggak utang sama dia kok. Iya. Kita enggak minta kerjaan. Iya. Kita bergaul ya, Pak. Kita bergaul kok. Jadi balik lagi, mungkin dia sangat-sangat sombong dan itu mungkin hanya persepsi kita. Banyak kok persepsi kita. Memang kadang ada orang-orang tertentu yang enggak begitu banyak. Kalau Pak Aguan apa itu yang Agung Pak Aguan apa ya? Agung Sedayu ya? Agung Sedayu itu Pak Triatma, Agung Podomoro. Nah, Agung Sedayu, Pak Aguan, tapi Pak Aguan sudah pensiun. Pak Cahyonya ramah sekali, adiknya gitu ya. Adiknya ramah, kamu berbuat apa lagi ya? Punya kegilaan apa lagi ya? Mukanya mirip benar sama Pak Aguan. Oke, tapi ini Pak adiknya ini Pak Cahyo. Ya, kok mendadak ramah, ternyata orangnya berbeda. Ya kita tidak masalah. Jadi begitu kita ajak ngobrol, kalau mereka jaga jarak, ya kita ngobrol-ngobrol ya sebisanya. Dan itu ada namanya sales magic. Kalau sales magic itu kita ikutin. Kalau dia istilahnya cara bernapas saja, Anda ikutin iramanya, bernapasnya. Kemudian kalimat-kalimat yang dia gunakan, Anda ikutin. Sebisa Anda, misalnya, saya suka barang-barang yang fantastik. Anda tidak bisa, Pak ini barangnya hebat. Enggak. Saya suka barang-barang yang fantastik. Pak ini barangnya fantastik. Sama katanya Pak. Katanya sama, intonasinya sama, jedanya agak sama. Zaman pada waktu Pak SBY. Kenapa Pak SBY sangat dekat sama saya? Itu saya mintain testimoni keluar terus. Buku Live Revolution keluar, keluar. Satu hari langsung keluar. Dia suka. Gitu ya. Jadi pada waktu saya diundang di rumahnya, nah, pada dia pidato banyak orang tuh yang hadir. Kalau bisa duduk depan sendiri karena tidak boleh, karena depan sendiri sudah untuk di blok untuk orang-orang tertentu. Ya saya deretan ketiga semaksimal mungkin paling depan biar kelihatan gitu ya. Nah, tapi waktu itu saya duduknya tegak, begitu dia ngomong something yang berat, SBY ini loh, kerja apapun dikritik, tapi SBY tidak peduli, yang penting kerja. Nah kemudian waktu dia gitu, saya senyum, saya manggut. Saya mendukung, saya manggut. Nah di kalangan orang yang nonton, saya manggut sendiri. Beda atau beda banget? Beda banget. Orang itu suka terhadap 3 hal. Satu yang mirip dengan dia. Kalau dia bisa bahasa Mandarin, Anda bisa bahasa Mandarin, cespleng. Dia bisa bahasa daerah, Anda ikut bisa bahasa daerah, cespleng. Gitu ya. Asalnya satu kota, cespleng. Gitu ya. Apa yang Anda membangun kesamaan ini tadi? Jadi orang cenderung suka yang sama dengan dia. Yang kedua, orang cenderung suka terhadap orang yang idolanya dia. Kalau dia idolanya dia cenderung suka. Wah, kamu mirip ini suka. Ya enggak gitu ya. Yang ketiga, orang cenderung suka yang mendukung dia. Mirip, idola, mendukung ya Pak. Yes. Jadi 3 itu jadilah yang itu. Nah kalau nggak bisa mirip karena bahasa Mandarin juga nggak bisa, gitu misalnya bahasa daerahnya nggak bisa. Ya kita pada waktu ngomong temponya disamakan. Pada waktu saya berani ngomong, ketika dia manggil SBY, saya bilang kepada yang lain kan kepada yang terhormat, jenderal, kemudian doktor, kemudian disebutkan gelar-gelarnya semua, Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya enggak, saya pada waktu ngomong, selamat siang Pak SBY,
Karena dia bilangnya SBY. Karena kan saya SBY terus SBY ini loh. Nah, bukunya pun SBY itu kan ya. Iya. Langsung saya bilang, selamat siang Pak SBY, boleh saya panggil Bapak Pak SBY karena saya ingin akrab dengan Bapak. Langsung jebret. Oke. Dan karena beliaunya kalau bicara cenderung lebih kalem seperti ini, saya juga mulai ngerim. Nada saya kalemkan. Dan apa yang dia omong, saya ulang. Seperti kata Pak SBY, bahwa Pak SBY ini kerja, yang paling penting hasil, terserah orang mau ngomong komentar buruk, mau komentar apa, yang penting Pak SBY kerja, maju terus, cetak hasil, saya sama. Kalau boleh, saya mengenalkan diri, nama saya Tung Desemwaringin, saya penulis buku yang baru saja buat heboh, Hujan Uang Melalui Pesawat Terbang, dan orang mau ngomong apa, bebas, yang jelas hasilnya buku saya jadi terlaris di Indonesia, mengalahkan Harry Potter. Judul bukunya adalah Marketing Revolution. Kirim ke saya. Sebetulnya dia sebelum saya ngomong dia sudah seneng, karena begitu dia ngomong yang berat gini, mulai ke saya manggut-manggut, dia senyum, dia juga manggut. Nah, jadi sudah ikut itu ya. Sudah ikut. Saya manggut, dia ikut manggut. Yang lain saya manggut sendiri. Jadi senyum manggut itu sudah beda. Kita mendukung. Jadi seperti itu ya, semoga terjawab. Ya. Terus ada pertanyaan ketiga, Pak. Bagaimana cara cepat disukai oleh orang yang hebat atau sukses? Nah, ini cara tadi, Pak. Tadi ini terjawab. Jadi mirip idola, terjawab ya. Iya, mendukung. Terus kamu mirip idolanya, atau kita mendukung. Anda kan disukai dengan sangat cepat. Kalau tidak bisa mirip karena kita tidak punya hobi yang sama, tidak punya something yang sama, ya kita bisa tadi cara ngomongnya, nadanya sama, kata-kata yang digunakan sama. Sedikit kita ulangi apa yang dia katakan, menunjukkan kita paham gitu ya. Jadi ada kesamaan. Saya suka barang-barang yang fantastik, masih ingat? Pak, ini barang-barang yang fantastik. Nah, jadi ketika SBY saya panggil Pak SBY. Kemudian ketika dia bilang bahwa dia kerja, orang mau ngomong apa, saya menangkap yang Bapak ngomong. Bapak, saya juga sama. Sama, membangun kesamaan. Dan ngomongnya kalem, intonasinya kalem. Orang yang ngomong cepat, Anda ikut cepat. Anda kalem, ikut kalem. Dan likability factor itu very very important. Nah, kalau mau yang namanya satu penulis itu yang judulnya bukunya ini ada nih, buku nih, likability factor, cari ya bukunya, likability factor. Likability factor. Ini masih pengarangnya, Pak? Pengarangnya tim siapa, atau Tom siapa atau siapa ya? Tim ya, likability factor. Jadi faktor yang membuat Anda disukai itu yang ngasih testimoni. Anthony Robbins langsung tak beli. Tulisan Anthony Robbins langsung tak beli bawahnya. Tokoh itulah ngasih testimoni, yang bukunya belilah. Nah, jadi dia ada beberapa. Jadi nomor satu itu menunjukkan satu yang namanya empati. Nomornya satu empati. Yang kedua, Anda menjadi yang diperlukan. Jurusnya cuma 3 nih. Jadi empati itu pada waktu ngomong, saya bisa paham dulu dari sudut Anda. Caranya tadi mengulangi. Saya paham. Jadi saya paham. Empati itu Anda kan lebih disukai daripada, enggak bisa Pak, ini Bapak salah. Enggak suka. Nenek lu kampungan, lebih perang lagi. Langsung itu berantem gitu ya. Walaupun yang dipertahankan benar, tapi caranya salah, jadi salah gitu ya. Jadi nomor satunya empati adalah Anda empati. Jadi empati itu Anda bisa memandang sudut pandang dia. Kalau saya jadi dia. Terus saya tes. Contoh, malam-malam itu ada tamu jam 11 malam. Aduh, waktu sudah malam. Netokin nyari saya. Saya nemuin aja enggak mau. Saya merasa terganggu. Merasa waktu untuk keluarga saya. Nah, sebetulnya kalau boleh bilangnya gimana? Ya harusnya ditemuin, tapi dikasih tahu. Pak, besok aja ya kita set waktu lagi. Jadi kita ada yang Pak, tunggu saya nih, oke Pak ya, saya kasih waktu 5 menit karena saya tetap harus istirahat, harus begini gitu ya. Oh Pak, ini gini, ya apa ya, langsung. Ya kayak tadi meeting, karena ada yang terombol di tengah gitu ya, misalnya tim properti saya senang dia terombol.
karena dia inisiatif itu menyelesaikan masalah daripada dia ngilang gitu ya. Iya benar Pak. Tapi pada waktu merombol, waktu saya nggak cukup. Pak, ini kamu buat dulu ini, saya tak meeting lagi dulu. Karena lanjutnya kalau enggak nanti mundur-mundur nabrak semua sampai malam nggak selesai semua. Jadi satu kamu merombol aku suka karena ini penting karena darurat. Tapi please yang ini selesaikan dulu, kamu bahas ini dulu, kamu kerjain dulu yang ini. Proyeksinya bagaimana, keuntungannya bagaimana, rencana biayanya, time frame-nya gimana, kamu kerjain ya. Oke. Nah, dia kerjain, saya meeting selesai, dia nemuin lagi, Pak, ini kurang, kamu besok set waktu lagi ketemu aku, mau siaran, mau ketemu para member ini. Jadi besok lagi, nggak apa nih, karena malam nanti aku sama anak-anak, jadi please kamu sekarang selesaikan dulu, tadi belum selesai, kamu selesaikan, mau set waktu lagi ketemu kapan, nyelip lagi boleh. Oh itu super nyelip itu, dia hobinya nyelip, kamu lagi orang ini, kamu lagi nih. Jadi rada nggak enak, tapi senang karena dia menyelesaikan masalah. Iya. Inisiatif, nongol melulu, keren itu orang inisiatif tuh, saya respect gitu. Tapi lebih baik saya tetap temui, dan tapi saya ngomong ini selesai dulu, kamu presentasi lagi nanti. Kasih tugas. Kalau ada orang tuh nggak bisa. Jadi empati itu melihat sudut pandang orang lain. Empati. Kamu tanya kepada diri, bisa nggak kita sewaktu-waktu apa yang kita pernah lakukan sebetulnya kita harusnya lebih baik seperti apa? Tapi ada yang secukupnya, kayak misalnya ada orang salah nomor. Tadi saya lagi ngomong-ngobrol sama satu partner, ada telepon salah sambung itu, salah sambung Bu, gitu ini. Ibu, ini salah sambung Ibu. Ngomong Pak 10 kali nih Bu, sorry. Saya bilang, aduh, itu mestinya enggak. Mohon maaf Bu, nomor teleponnya, Bu nomor telepon berapa? Ini salah sambung. Ibu mau nyari siapa? Joni, mohon maaf, saya bukan Joni, dan ini nomor teleponnya bukan nomor teleponnya Joni. Please cek ulang ya, mohon maaf. Langsung matiin. Kenapa harus jauh-jauh terus? Iya. Secukupnya, tapi tetap berperilaku menyenangkan. Nah, tapi tadi empati. Yang kedua, Anda menjadi yang tadi diperlukan. Contoh, lagi nyetel video ya, satu kelompok, separuh karyawan sama nonton video yang sama. Jamnya hanya berbeda. Yang satu diangkat, videonya bermanfaat enggak? Bermanfaat. 1 sampai 10, pokoknya 2, 3. Yang satu 7, 8, 9, 10. Kok bisa Pak? Karena yang satu cuma dia ngomong, tolong ya perhatikan videonya baik-baik, karena ini bisa mempengaruhi kenaikan gaji Anda. Yang satu enggak diomongin, nonton aja terus disuruh menilai. Oh, disuruh menilai kan enggak ada unsur apa, aku nonton ini, kepentingan apa ini? Enggak ada kepentingannya, makanya gue pikirin gitu ya. Ya walaupun videonya frame-nya gimana gitu. Jadi begitu frame, ini bisa mempengaruhi kenaikan gaji Anda, ini video penting. Serius nih. Serius nontonnya, iya bagus, ada bagusnya. Ya tadi lolak merasa dipaksa. Kayak saya pada waktu kenalan, kenapa 12 detik saya bisa dapat nomor telepon orang yang saya pengen dapat? Karena saya terkait dengan, contohnya, saya ketemu pada waktu di Hotel Mulia lagi ngobrol, mendadak ibu dokter, waktu itu belum profesor, masih dokter, ibu dokter Menteri Perdagangan dan nanti jadi Menteri Pariwisata, Ibu Mari Pangestu. Oh iya, Bu Mari. Sebentar ya, temanku lewat, saya datang. Selamat siang Bu Mari, saya datang Desa Waringin. Langsung saya gini, saya Ketua AMA Asosiasi Manajemen Indonesia, seringkali perlu pembicara, Ibu. Saya dengar Ibu seringkali jadi pembicara. Boleh minta nomor teleponnya, Bu? Oh, boleh, karena dia pengen juga jadi pembicara juga. Iya, langsung terkait. Boleh. Langsung saya miss call, Bu ya, tolong di-save nama saya Tong Desa Waringin. Jadi langsung diperlukan. Ketemu Pak Mutariadi. Jalan 12 detik, dia sudah minta nomor telepon saya. Pak Mutar, saya dengar Pak Mutar, karena Pak Mutar tipe pendengaran, saya tahu karena sama anak buahnya. Soalnya saya pakai dengar. Buku ya, iya. Saya juga baru launching buku Pak Mutar. Buku saya ngalahkan Harry Potter. Satu hari laku 38.878 buku. Oh, saya mau bantu Bapak. Apa diperkenalkan? Oh boleh. Nomor teleponmu berapa? Saya perlu ini. Saya perlu ini. Oh, jatuh nomor telepon saya. Jadi kalau Anda diperlukan, Anda dengan mudah bergaul. Dan Anda kaitkan dengan apa yang dia perlu. Kayak yang saya di Rolls Club. Ini ngomong-ngomong, ini kelihatannya dia lagi, saya ini stres ini. Oh, begitu saya kasih something yang artikel tentang stres, tentang Kelly McGonigal, tentang Jamison Knox and Mendel dari Harvard, kemudian dari Harvard penelitiannya begini, berkesan gitu ya. Terus ada orang yang umur tertentu sudah kelihatannya rada gini, saya cerita tentang stem cell, mereka cerita stem cell, saya bisa cerita panjang lebar detail, mereka langsung get attention. Ada yang botak gitu ya. Iya. Saya bilang, Pak, rambutnya Bapak belakang masih banyak, ini bisa tumbuh. Oh ya,
Ini saya tunggu. Saya dulu lebih botak dari Bapak. Nomor teleponnya langsung. Iya toh? Iya. Sesuai dengan unsur kepentingan. Kepentingannya. Kepentingan. Oke. Terus urusan ngomong tentang seks gitu ya. Ngomong seks ini. Oh, ada rasa nih mau tahan lama dan tetap keras. Pengen tahu? Wih, pengen gimana? Wah, cerita langsung seru. Jadi mereka merasa bahwa kumpul-kumpul ini ada manfaatnya. Iya. Jadi seneng, jadi mereka happy, dapat manfaat, dapat. Pak, besok pada waktu gini jelasin ya tentang bagaimana itu yang lebih detail ya gini. Ya. Jadi seru, jadi kepengen. Bahkan setelah itu pun masih beberapa WhatsApp saya. Pak Tong minta nomor teleponnya dokternya yang ini rambutnya bisa temuin tumbuhin loh ya. Caranya gimana bisa. Terus ada yang Pak Tong itu thank you ya ini for your wisdom word. Pak Tong thank you ya ini jadi pada thank you gitu dan masih keep contact. Oke, Pak. Wow. Secara private, secara pribadi. Oke, yang terjawab ya. Terjawab, Pak. Disukai. Jadi yang ketiga like a beauty faktornya belum. Yang ketiga kan ada tiga loh. Iya, empati. Nomor satu empati, yang nomor dua diperlukan. Yang ketiga belum adalah namanya truthfulness. Orang itu suka yang nggak fake. Jadi nggak menyembunyikan. Kayak saya misalnya rambut ini kan saya cerita bahwa saya rambutnya ditanam. Saya nothing tulus, nothing to hide. Jadi rambutnya gini, bisa tukul gini, saya nggak nyembunyiin. Memang tumbuh dari belakang ya, Pak? Iya, dari belakang dia transplant dipindah belakang, depan sudah tumbuh. Ya wis. It's a very good investment gitu ya. Good investment. Satu keputusan yang saya sangat senang gitu. Sekarang pun masih ketemu bareng sama istri, ini anaknya keberapa? Waduh. Dulu cucunya Ya, jadi begitulah. Oke, ada pertanyaan lain ya.